Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas SI 24A akan mempresentasikan proyek aplikasi dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan metode TOPSIS yang bertema pemilihan laptop terbaik. Aplikasi ini dibuat untuk membantu pengguna dalam menentukan pilihan laptop terbaik berdasarkan beberapa kriteria, seperti harga RAM, prosesor, penyimpanan, dan spesifikasi lainnya. Sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, tepat, dan objektif. Proyek ini disusun oleh kelompok yang beranggotakan saya, Rizky Aulia Karomah, rekan saya ada Anggi Melia Vindriani, Intan Nuraini, dan Elvina Widiasari. Sekian pembukaan dari kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai aplikasi yang telah kami buat. Halaman awal aplikasi menampilkan opening SPK pemilihan laptop terbaik menggunakan metode TOPSIS. Di bagian atas, ada info mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dan dosen pengampu yaitu Bapak Agung Deni Wahyudi, Eskom Mkom. Bagian tengah menampilkan judul aplikasi dengan penjelasan singkat bahwa TOPSIS dipakai untuk membantu memilih laptop terbaik berdasarkan beberapa kriteria. Di bawahnya ada data anggota kelompok yaitu Elvina Udiasari, Intan Nuraini, Anggi Melia Pindriani, dan Rizky Aulia Karoma berserta NPM. Ada juga tombol masuk ke aplikasi untuk masuk ke sistem utama dan logo Universitas Teknokrat Indonesia sebagai identitas pembuat. Halaman selanjutnya yaitu halaman login dan registrasi akun pada aplikasi SPK TOPSIS. Sebelum melakukan login, pengguna diharapkan melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu pada menu daftar dengan mengisi nama lengkap, username, dan juga password. Setelah akun berhasil dibuat, pengguna dapat masuk ke dalam sistem menggunakan username dan password yang telah didaftarkan tadi. Di situ kita bisa langsung masuk ke dalam aplikasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman dashboard. Pada halaman ini adalah tampilan utama aplikasi SPK pembelian laptop menggunakan metode TOPSIS. Di bagian kiri, terdapat sidebar menu yang berisi navigasi utama seperti dashboard, data alternatif, kriteria, input nilai, proses, TOPSIS, hasil ranking. Setelah itu ada tentang aplikasi, tim kelompok, serta catatan analisis. Sehingga pengguna dapat berpindah halaman dengan mudah. Pada bagian atas terdapat header dashboard beserta tombol proses TOPSIS dan ikon pengaturan tampilan aplikasi. Di bagian tengah dashboard terdapat beberapa kartu informasi yang menampilkan jumlah alternatif laptop yang telah kami masukkan, seperti jumlah kriteria penilaian, lalu ada hasil terbaik dan status proses perhitungan. Selanjutnya di bawah ada daftar laptop yang telah dibandingkan, seperti ada Asus VivoBook, Acer Aspire Lenovo, Acer Aspire Lenovo IdeaPad, dan HP Pavilion. Di sampingnya juga terdapat informasi kriteria beserta bobot penilaian seperti harga, RAM, SSD, prosesor, dan juga baterai. Pada bagian bawah dashboard terdapat grafik perbandingan nilai preferensi yang nantinya digunakan untuk melihat hasil perhitungan dan pemilihan laptop terbaik. Tampilan dashboard ini dibuat modern dan interaktif agar pengguna lebih mudah memahami data dan prosesnya. Tidak lupa di bagian kanan atas itu ada notifikasi yang berisi data default sudah dibuat, berarti data ini sudah dibuat baru saja. Setelah itu ada klik proses TOPSIS untuk mulai hitung, yaitu petunjuk. Setelah itu adalah project kelompok tikung atau info kelompok. Di sebelah kanannya juga ada tampilan mode mode gelap dan juga mode terang. Jadi di sini kita bisa ganti mau mode gelap atau mode terang sesuai keinginan kita. Setelah itu di sini ada proses TOPSIS, yaitu hasil dari perankingan yang semuanya sudah terhitung. Di situ kita bisa lihat semua proses yang sudah jadi dan sudah dapat rekomendasi dari pemilihan laptop apa yang terbaik.
Nah, lalu yang terakhir yaitu ada profile dari kita setelah kita buat akun tadi. Di sini ada nama tim kelompok, tentang metode, dan juga di sini ada logout atau keluar akun. Pada halaman alternatif laptop ini, ditampilkan daftar laptop yang akan dibandingkan dalam proses perhitungan TOPSIS. Pada bagian atas terdapat judul halaman alternatif laptop beserta tombol tambah laptop yang digunakan untuk menambahkan data alternatif baru ke dalam sistem, yaitu memasukkan nama laptop, merek laptop, dan deskripsi juga. Di bagian tabel akan ditampilkan beberapa informasi seperti nomor data, nama laptop, merek laptop, deskripsi singkat, dan aksi. Seperti laptop memiliki deskripsi masing-masing untuk memberikan informasi singkat, pada bagian aksi terdapat tombol edit yang digunakan untuk mengubah data laptop dan tombol hapus untuk menghapus data alternatif dari sistem. Halaman ini berfungsi untuk mengelola seluruh data alternatif laptop yang nantinya akan diproses dan dibandingkan menggunakan metode TOPSIS ini untuk menentukan laptop terbaik. Selanjutnya ada halaman kriteria. Nah, pada halaman ini nih, pada sistem SPK TOPSIS, digunakan untuk mengatur kriteria yang akan dipakai. Dalam proses penilaian alternatif pada halaman ini, ditampilkan beberapa kriteria, seperti harga, RAM, BSD, prosesor, dan baterai yang masing-masing memiliki kode, tipe, dan bobot. Kriteria harga bertipe cost, artinya nilai yang lebih kecil lebih baik, sedangkan RAM, SSD, prosesor, dan baterai bertipe benefit, artinya semakin besar nilainya, maka semakin baik. Di bagian atas terdapat informasi total bobot disarankan. Contohnya adalah 1.00 yang berfungsi sebagai acuan agar jumlah seluruh bobot kriteria sesuai standar perhitungan TOPSIS 1.00 sehingga pembagian bobot dianggap sudah tepat dengan siap digunakan. Selanjutnya, di sebelah kanan terdapat tombol tambah kriteria yang digunakan untuk menambah data kriteria baru. Prompt ini berisi nama kriteria, kode, bobot 0 sampai dengan 1 untuk menentukan tingkat kepentingan kriteria serta tipe yang itu benefit atau cost sesuai jenis penilaiannya. Halaman input nilai alternatif digunakan untuk memasukkan nilai setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pada halaman ini terdapat panduan pengisian nilai seperti harga dalam juta rupiah, RAM dan SSD dalam GB, prosesor dengan skor 1-10, serta baterai dalam jam agar data yang dimasukkan sesuai dan konsisten. Di bagian matriks nilai ditampilkan beberapa alternatif laptop seperti Asus VivoBook 14, Acer Aspire 5, Lenovo IdeaPad 3, dan HP Pavilion 15. Beserta nilai pada setiap kriteria yaitu harga C1, RAM C2, SSD C3, prosesor C4, dan baterai C5. Nilai tersebut menjadi dasar dalam proses perhitungan TOPSIS untuk menentukan alternatif terbaik. Di sebelah kanan juga terdapat tombol simpan yang berfungsi untuk menyimpan data nilai yang telah diinput sebelum melakukan proses perhitungan TOPSIS. Di sini kita sudah memasuki bagian fitur proses, yaitu ada dua, hitung TOPSIS dan juga hasil rankingan. Di sini saya akan menjelaskan bagian menu hitung TOPSIS. Sistem ini menampilkan tahap perhitungan metode TOPSIS secara bertahap, mulai dari matriks hingga nilai preferensi. Pada bagian matriks keputusan atau X, ditampilkan data awal nilai setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah diinput sebelumnya dan menjadi dasar perhitungan. Di situ ada C1, C2, C3, C4, dan juga C5, yaitu nilai bobot dari alternatif-alternatif di sebelah kiri. Setelah itu, di bagian normalisasi, digunakan untuk menyamakan skala nilai antar kriteria menggunakan rumus normalisasi TOPSIS, sehingga data dapat dibandingkan secara adil. Setelah itu, pada bagian matriks terbobot, hasil normalisasi tadi dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria agar tingkat kepentingan setiap kriteria ikut diperhitungkan. Dan hasilnya sudah muncul seperti ini.
Selanjutnya, bagian solusi ideal, yaitu ada A+ dan juga A-, digunakan untuk menentukan nilai terbaik A+ dan nilai terburuk A- dari setiap kriteria. Di sini sudah ada solusi ideal positif yang menghasilkan nilai dari C1 dan juga C5. Setelah itu, solusi ideal negatif juga sudah terlihat nilainya. Dan di bawah itu sudah ada nilai keseluruhannya, yaitu D+ dan juga D-. Setelah itu dihitung nilai preferensi, yaitu hasil akhir yang menunjukkan tingkat kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal. Semakin tinggi nilai preferensi, maka semakin baik alternatif tersebut untuk kita pilih. Dan di sini, rank terbaik yaitu ada di laptop bermerek HP Pavilion 15. Di situ dia mendapatkan ranking 1, menunjukkan nilai yang lebih tinggi daripada laptop-laptop di atasnya. Dan ranking terendah yaitu ada di Asus VivoBook 14 yang menempatkan dia di ranking terakhir. Jadi di sini sudah terlihat bahwa laptop HP Pavilion 15 adalah pilihan terbaik untuk kita beli. Halaman selanjutnya yaitu halaman hasil dan ranking. Menampilkan hasil akhir perhitungan metode TOPSIS dalam bentuk peringkat alternatif terbaik. Pada bagian atas ditampilkan rekomendasi laptop terbaik, yaitu ada di HP Pavilion 15 karena memperoleh nilai preferensi tertinggi sebesar 60,3%, sehingga dianggap paling sesuai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Di sebelah kanan atas, itu terdapat fitur ekspor PDF yang berfungsi untuk menyimpan atau mencetak hasil perhitungan dan ranking ke dalam format PDF sebagai laporan. Jadi kita bisa belajar lagi dari file tersebut. Di bagian tabel ranking, akhir ditampilkan urutan laptop berdasarkan nilai preferensi atau simbolnya VI dari yang tertinggi hingga yang terendah. Selain itu, terdapat grafik perbandingan untuk menampilkan perbedaan nilai setiap alternatif secara visual agar hasil lebih mudah dipahami. Di sini terlihat HP Pavilion itu menempati urutan paling tinggi di grafik dibandingkan laptop bermerek Asus VivoBook. Di sini juga ketika kita mengarahkan kursor ke setiap batang-batang grafik, terlihat nilai-nilai preferensinya. Jadi, kalian akan mudah mengetahui setiap grafik-grafik batang sesuai tipe laptopnya. Dan di bagian akhir, yaitu ringkasan perhitungan, ditampilkan nilai D+ dan D negatif, serta VI sebagai dasar penentuan ranking. Jadi semakin besar nilai VI, maka semakin baik alternatif tersebut dipilih. Dan di situ terdapat HP Pavilion yang menempati urutan terbaik, Acer Aspire 5 di urutan kedua, Lenovo IdeaPad 3 di peringkat 3, dan Asus VivoBook 14 di urutan 4. Nah, di sini sudah memasuki bagian menu informasi, yaitu halaman tentang tim kelompok dan catatan analisis. Bagian pertama yaitu halaman tentang metode TOPSIS, yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai metode TOPSIS yang digunakan dalam sistem serta teknologi pembuatan aplikasi. Pada bagian definisi TOPSIS dijelaskan bahwa metode TOPSIS atau Technique Used for Order Preference by Similarity to Ideal Solution ini digunakan untuk membantu menentukan alternatif terbaik berdasarkan nilai yang paling dekat dengan solusi ideal positif dan paling jauh dari solusi ideal negatif. Di bagian alur perhitungan, ditampilkan bahwa tahapan proses TOPSIS secara ringkas, mulai dari matriks keputusan, normalisasi, matriks terbobot, solusi ideal A+ dan A-, hingga nilai preferensi sebagai hasil akhir penentuan ranking alternatif. Pada bagian spesifikasi teknis, dijelaskan bahwa aplikasi SPK pemilihan laptop ini dibuat menggunakan teknologi HTML, CSS, dan JavaScript.
sebagai dasar pengembangan antarmuka dan fungsi sistem. Selain itu, sistem ini menerapkan metode TOPSIS atau MCDM sebagai metode pengambilan keputusan untuk menghasilkan rekomendasi laptop terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Halaman tim kelompok pada aplikasi TOPSIS digunakan untuk menampilkan informasi anggota kelompok yang mengerjakan proyek sistem pendukung keputusan. Pada halaman ini terdapat identitas kelompok beserta deskripsi singkat mengenai proyek yang dibuat, yaitu pemilihan laptop terbaik menggunakan metode TOPSIS. Selain itu ditampilkan juga beberapa kartu anggota yang berisi inisial nama lengkap, NPM, dan status anggota kelompok. Tampilan halaman dibuat dengan desain modern bertema gelap agar terlihat lebih menarik, rapi, dan profesional. Halaman catatan analisis pada aplikasi SPK TOPSIS berfungsi sebagai tempat untuk mencatat seluruh hasil analisis dan proses pengambilan keputusan selama penggunaan sistem. Pada bagian atas halaman, terdapat judul catatan analisis beserta deskripsi singkat yang menjelaskan bahwa halaman ini digunakan untuk mencatat temuan, kesimpulan, dan informasi penting selama proses analisis berlangsung. Di bagian kanan atas, tersedia tombol catatan baru yang digunakan untuk menambahkan catatan baru ke dalam sistem. Pada bagian utama halaman, terdapat sebuah kartu catatan dengan tampilan modern bertema gelap. Di dalam kartu tersebut, tersedia area teks yang dapat digunakan pengguna untuk menuliskan isi catatan analisis. Selain itu, terdapat fitur pemilihan warna catatan seperti warna biru yang berfungsi untuk membedakan atau mengelompokkan jenis catatan tertentu agar lebih mudah dikenali. Sistem juga menyediakan tombol simpan untuk menyimpan catatan dan tombol hapus untuk menghapus catatan yang tidak diperlukan. Di bagian bawah catatan terdapat informasi pengguna yang membuat catatan serta tanggal dan waktu pembuatan catatan. Fitur ini membantu pengguna dalam mendokumentasikan proses hasil analisis secara lebih terstruktur, rapih, dan mudah dipantau kembali ketika melakukan evaluasi hasil perhitungan TOPSIS.